Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah kita seluruhnya selalu mendapatkan anugerah bahagia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Pengurus DKM Masjid Al-Himmah dan seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, para orang tua, semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan kucuran kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada pagi hari ini Allah masih izinkan kita selalu dalam kegiatan-kegiatan yang baik, selalu dalam anugerah nikmat yang baik. Kita bersyukur Allah memberikan kita taufik dan hidayah, izin untuk duduk bersama di majlis ilmu, izin untuk sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga ibadah kita tercatat amal ibadah baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pagi hari dapat melaksanakan perintah Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Kalau kita bersyukur sesuai dengan doanya Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pada waktu hari. Semoga kita termasuk dalam doa ini, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Rasul, kita mohon kepada Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat dunia dengan kemudahan hidup, syafaat akhirat dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam kajian subuh. Semoga kajian kita termasuk tercatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada pagi hari ini kita bertema sebaik-baik bekal kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau bicara bekal ini serem. Bekalnya buat balik lagi pada Allah. Kalau bicara bekal yang baik, berarti kita akan menggambarkan satu titik, satu tempat, di mana tempat itu tempat kembali pada Allah. Tempatnya ada dua. Ada na'imaha, ada tempat yang indah, yang nikmat adalah surganya Allah. Ada tempat yang na'udzubillah wal iyadzubillah, tempatnya luar biasa, tempat terburuk, dan kita semoga dijauhkan dari tempat itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara sebaik-baik bekal dalam Al-Quran sudah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatazawwadu
fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal apa? Bukan cuma bekal kembali pada Allah, akan tetapi bekal untuk hidup bahagia dunia dan bekal untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ketika kita membawa ayat ini, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, bekalnya takwa. Apa itu takwa? At-taqwa huwal khauf. Takwa ini yang dasarnya adalah takut. Pertama adalah takut, rasa takut. Takwa ini adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Definisi mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Artinya takwa itu taat. Takut dan taat. Orang kalau sudah takut, pasti apa yang diperintah dilakukan. Karena dan dasarnya takut. Kalau sudah taat, pasti jauh dengan larangannya. Kalau bicaranya taat. Takwa itu dalam kalimatnya apa orang yang takut dan taat? Yang pertama itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa yang bisa takut? Cuman orang yang beriman. Apa artinya iman? Iman artinya yakin. Bagaimana dia bisa takut kalau dia udah yakin? Bagaimana dia bisa taat kalau dia yakin? Kalau nggak yakin, nggak akan taat. Seperti yang pernah saya sampaikan, dalam masa-masa kita dalam kondisi COVID, orang takut dengan COVID. Ada orang kagak takut karena nggak yakin. Pakai masker, Pak. Nggak yakin saya, karena nggak mau pakai masker. Pak, jaga jarak, nggak mau karena nggak yakin, nggak yakin. Masa-masa pandemi, masa-masa COVID, kita di sini pakai masker. Saya nganterin besan ke Sukabumi, kagak ada yang pakai masker. Kenapa? Karena nggak takut, nggak yakin. Sebabnya nggak yakin. Yang membuat orang yakin, apa yang membuat orang yakin? Itu ilmu. Jadi mau jadi orang yang takwa harus beriman. Makanya yang diserukan ya ayyuhalladzina amanu, yakin pasti takut. Yakin pasti sholat. Yakin dengan anugerah Allah, dengan rezeki Allah, pasti ngeluarin sedekah, ngeluarin zakat. Enggak dikit, banyak. Karena yakin. Yang sedekahnya masih 2.000, yang sedekahnya masih 5.000, berarti nggak yakin akan anugerah Allah. Yang sedekahnya masih sedikit, berarti belum yakin dengan hadis Rasulullah. Mana qasat shadaqatun min malin, tidak pernah berkurang sedekah harta kalau disedekahin. Nggak yakin, takut ngeluarin duit 100.000 itu takut. Ada duit di kantong ratusan ribu banyak, ada 50 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan. Kotak amal lewat, yang dicari yang berapa? 2.000 juga yang lecek. Kenapa? Karena enggak yakin akan balasan Allah. Coba dah. Kalau sudah yakin, sekarang dikeluarin, ntar sampai di rumah digantiin sama Allah. Ustaz, jangan mula-mulain Ustaz, ntar sangkanya habis sedekah motor dapat mobil. Enggak.
Orang Rasul yang bilang sedekah 1 dikali 10 dibalas sama Allah. Sedekah 100.000 kalau kali 10 berapa? 1.000.000. Kalau kita sedekah, Rasulullah menganjurkan, ini yang yakin. Yang gak yakin jangan. Yang menguntungkan dia sedekah dikali 10.000, tudfa'ul bala, 100 jalan bala musibah ditutup gara-gara sedekah. Jadi kalau kita sedekah 100.000 bukan sampai di rumah kita jadi 1 juta, bukan. Artinya kalau mungkin kita di jalanan ini kena musibah nih. Ya, lecet, apa tangan ketabrak motor, apa tangan kita sakit. Ya, gara-gara sedekah nggak jadi itu. Kalau kita sakit dibawa ke rumah sakit, diurusin, belum ntar kalau patah tulang diurutin. Yang mestinya nggak keluar, jadi keluar. Tapi gara-gara kita sedekah, tudfa'ul bala, itu akan berapa jenis bala musibah ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang yakin. Apa orang yang bisa bikin yakin? Ilmu. Dengan duduk di majelis ilmi, yang duduk di tempat-tempat seperti ini, hati yang tadinya keras jadi lembut. Yang tadinya kalau ingat Allah biasa aja, kalau orang ngomongin tentang Allah, tentang neraka biasa aja. Kalau orang sedang di majelis ilmu, jadinya dia akan lembut. Raqqatil qulub, hatinya akan lembut. Kenapa? Karena dia diperdengarkan tentang Allah, tentang nikmat-nikmat Allah, tentang azab-azab Allah di majelis ilmu. Sama corona. Di awalnya bapak-bapak mungkin di sini juga pada merengkal, pakai masker, merengkal, nggak mau. Jaga jarak, nggak mau. Ternyata pas buka handphone, bapak-bapak yang muda yang punya handphone sehari mati 1.000, 2.000 yang mati. Akhirnya mikir juga. Ada yang bilang itu masih jauh. Ya, ilmu masih jauh. Tau-taunya masuk di kampungnya, si Anu mati. Wah, beneran ini ada corona. Mulain dia berani. Yang tua-tua nggak mau pakai masker karena nggak tahu, karena nggak baca handphone, karena nggak buka TV, nggak tahu. Apalagi sekarang TV udah pada mati, kagak ada internetnya. Nggak tahu kalau di Tangerang begini nih. Sama juga Pak, sama juga. Sampai lagi kalau ilmu kayak gini udah nggak ada TV, ya susah kita tahu. Tapi kalau waktu corona TV nggak ada, handphone nggak ada RT. Ketok-ketok pintu. Bu, Nek, apa Pak RT? Ada corona. Corona itu apa RT? Pokoknya corona. Ini ada beras karena corona. Seneng ibu-ibu. Semoga tuh corona panjang umur. Karena gara-gara corona dibagi beras. Dibilangin lagi si itu mati, si anu sakit, si anu sesek. Akhirnya besok-besok tuh nenek-nenek yang gak punya masker, yang gak punya handphone, gak punya TV jadi takut. Kenapa? Ada ilmu. Ada ilmu. Kita harus kenal sama Allah. Kalau kita gak kenal, gak bisa. Gak yakin. Kalau gak kenal, gak yakin. Bekal kita untuk takwa kalau gak yakin, gak akan sampai. Gak akan sampai. Selanjutnya, ketika sudah ada ilmu, baru seseorang akan iman. Habis iman, itu orang akan yang namanya taat, akan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bicara tentang iman dan yakin, kita harus cari di mana titik bisa kita membawa keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak tahu apa fadilahnya orang baca surat Waqiah? Ya, Waqiah.
Mudah rezeki. Katanya orang kalau baca Waqiah rezekinya mudah. Emang bener. Itu hadis Rasul, yang baca surat Waqiah akan dimudahkan rezekinya. Biasanya kalau bau-bau rezeki orang banyak yang ngamalin. Apalagi kalau ada kiai atau habaib lagi maulid, baca amalan ini. Amalan apa, Bib? Bismillahirrahmanirrahim, diikutin itu. Untuk apa, Bib? Biar cepat bayar utang. Wah, diamalin. Soalnya apa? Karena itu yang ditunggu-tunggu. Kenapa, Ustadz? Tahu nggak? Apa isi kandungan surat Waqiah? Surat Waqiah itu dari awal sampai akhir tentang hari kiamat, tentang kuburan, tentang yang namanya api neraka. Ada dia. Mungkin semakin banyak baca Waqiah, kalau bisa bacanya itu tahu artinya. Itu kalau dia baca itu surat Waqiah, dia malah nggak cinta dunia. Dia malah takut. Di dalamnya ashabul yamin, bagaimana orang-orang galisan bagian kanan, wa ashabus simal, bagaimana bagian orang-orang yang bermaksiat. Masuk neraka. Dalam neraka itu nggak ada yang namanya nikmat, pasti adanya panas. Kalau minum air panas saja nggak enak diminum, apalagi darah panas, apalagi nanah yang panas. Itu gambaran sedikit contoh daripada api neraka. Contoh api neraka. Kalau contoh kira-kira banyak apa dikit, Pak? Contoh dikit. Bapak-bapak beli beras 5 karung. Ini yang punya beras, yang jualan beras, bawain ke masjid. Beli berapa beras? Beli 1 kintal, beli 2 ton. Buat apa? Buat zakat fitrah. Yang jual beras datang ke panitia masjid. Kira-kira dia bawa 2 ton apa dia bawa seraup? Seraup. Contoh. Yang digambarkan surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul Ghasyiyah, tentang neraka. Yang dijelaskan dalam surat Waqiah tentang neraka itu cuma contoh dikit. Bagaimana aslinya? Bagaimana aslinya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Paling pertama kita takut, untuk jadi taat yaitu iman. Untuk dapat iman yaitu ilmu. Ustadz, kita jauh dari iman, kita jauh dari ilmu. Tapi kami beriman dan yakin. Kalau iman dan yakin sudah ada di hati, bekal takut aja luar biasa. Bekal takut aja luar biasa. Rasulullah ini bisa bicara sama yang hidup, sama yang mati. Ketika Rasulullah datang takziah tempat orang meninggal, sudah mati, terusnya Rasulullah bisikin ke pemuda ini. Rasulullah bisikin di telinganya, kaifa wajadtuka. Ini Rasulullah ada jenazah, cuman jenazahnya ini diajak bicara sama Rasulullah, dibisikin di telinganya, sekarang setelah kau melewati yang namanya sakaratul maut, sekarang setelah kau lewati yang namanya pintu kematian, bagaimana keadaanmu sekarang? Kata Rasul. Pemuda yang meninggal ini berdialog dengan Rasul dan menjawab, saya takut. Wa inni akhafullah. Katanya yang mayat ini bilang, as'aluka ya Rasulullah, saya minta kepadamu ya Rasul, mintain rahmat. Sekarang bagaimana perasaanmu? Saya takut. Kalimat saya takut, Rasulullah tersenyum. Kalau mungkin orang sekitarnya bingung, Rasulullah ngajak bisikin terus tersenyum. Katanya, pegang rasa takutmu akan menyelamatkan kamu di alam akhirat. Itu rasa takut. Berarti kan dia iman sama Allah. Selama hidupnya tahu azab Allah, sampai mati dia masih punya rasa takut. Cuman rasa takut, kata Rasul, pegang. Rasa itu akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Itu baru takut.
Bagaimana tidak takut? Kita harus punya rasa takut. Kita ini punya rasa harus punya rasa takut. Rasulullah suatu saat di malam hari lagi berbincang-bincang dengan istrinya. Rasulullah bilang sama istrinya, "Ya Aisyah, wahai istriku," kata Rasul, "suatu saat ada seorang nabi berjalan di padang pasir. Ketika berjalan di padang pasir, ada suara tangisan, kagak ada orangnya. Jadi dia lagi jalan padang pasir siang-siang, bukan malam-malam. Ada suara tangisan, nggak ada orangnya. Kalau kita lagi lewat ada tangisan kagak ada orangnya, kita kabur. Pikiran kita ini memedi ini. Kabur dah pokoknya. Ini enggak, dicari dari mana arah suara ini. Ketika ada suara arahnya ketahuan, ternyata tangisan itu dari apa, Bu? Batu. Dari batu. Batu nangis, dia tahu. Ustaz, masa batu bisa nangis? Masa Nabi bisa dengar? Iya. Banyak dalam riwayat kalau Nabi lewat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu batu bisa bicara, mengucapkan salam. Pohon-pohon lunduk dan ngucapin salam. Bahkan binyawak nataqat bisa bifasihil ibarah, itu binatang bisa bicara pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu nabi diizinkan mendengar suara tangisan batu. Diambil batunya, ditanya, "Ma abkaka, wahai batu, kenapa nangis?" Apa kata batunya? "Aku takut." Luar biasa. Takut apaan? Takut kalau saya dijadikan bahan bakar api neraka. Kalimat ini, aku takut dijadikan bahan bakar api neraka. Ini takwa, takut. Dari mana taunya? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil yang beriman, yang enggak beriman enggak usah dipanggil. Karena ini yang beriman yang yakin. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Api neraka bahan bakarnya apa? Kalau kita masak bahan bakarnya gas. Kalau kita lagi masak bahan bakarnya bisa dari kayu bakar. Kemarin katanya mau masak pakai kompor listrik. Kagak mateng-mateng opor kalau pakai masak kompor listrik mah. Opor, semur nggak matang-matang lah. Pakai kompor listrik. Ini apa bahan bakar api neraka? Bukan gas, bukan bahan bakar kayu bakar, tapi apa bahan bakarnya? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka adalah manusia dan batu. Batu ini nangis karena takut dijadikan bahan bakar api neraka. Lantas dia minta tolong sama Nabi ini untuk memintakan pada Allah agar dia tidak termasuk golongan yang jadi bahan bakarnya api neraka. Didoakan nama Allah agar dia keluar daripada golongan orang batu-batu yang lain. Enggak beberapa lama lewat lagi Rasul. Lewat lagi satu Nabi ini di tempat itu. Ada tangisan lagi. Tangisannya lebih dahsyat. Tangisannya lebih dahsyat, diambil lagi. Kenapa nangis? Allah sudah kasih isyarat kamu itu diterima doaku, kamu tidak dijadikan bahan bakar api neraka. Aku bersyukur dan nilai syukur itu tidak akan habis, bahkan lebih aku nikmati dan aku syukuri dengan tangisan ini. Ini rasa takut, Pak. Yang batu aja takut. Manusia masa nggak ada yang takut? Udah tahu ayat ini manusia masih biasa-biasa aja, bermaksiat biasa-biasa aja. Bahkan ada yang kagak mau sembahyang.
Karena apa? Karena nggak pernah baca Quran. Ustadz, saya baca Quran kagak paham artinya. Bagaimana mau takut? Karena kabar semuanya ada di Quran. Kalimat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu. Bagaimana jaganya? Dan jagalah keluargamu, bagaimana jaganya? Kan kita tanya, gimana cara jaganya? Kita dikasih tahu bagaimana jaga diri kita di dunia. Ini jaga diri kita bagaimana di dunia? Kita ke pasar, biar duit kita kagak dicopet orang, bagaimana? Kita di pasar, biar nggak sampai dizolimin orang, bagaimana? Kita hati-hati. Takwa itu kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Umar itu hati-hati. Bekalnya apa? Takwa. Takwa itu apa? Hati-hati. Kalau orang kata Ibnu Abbas bilang, gambaran orang takwa dia akan berjalan tidak sembarangan. Yang di hadapan di jalanan itu ada batu, ada beling, ada paku, ada kotoran manusia, ada kotoran binatang. Seumpama ini jalanan kita mau jalan, ada paku, ada beling. Orang yang takwa dan hati-hati dia akan melangkah pelan-pelan. Kata Imam Abbas, Ibnu Abbas bilang, dia pilih jalan pelan-pelan. Itu orang yang takwa. Orang yang takwa untuk di akhirat dia akan makan, dia lihat dulu makanan yang dia makan. Hati-hati. Dia akan bekerja, dia lihat dulu hasil kerjaan itu apa. Bodoh Ustaz dah, yang haram aja susah, bagaimana yang halal? Ya kalau nyarinya yang haram aja susah, nggak dapat yang halal nggak. Itu hati-hati tuh dia melangkah, itu takwa. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Sekarang kalau dibilang sama Allah dalam firman-Nya, jagalah keluargamu, anak istri. Istri jagain suaminya. Suami mau pergi kerja, hati-hati Pak. Iya, itu alat-alatnya sudah saya masukin. Itu makanannya saya sudah taruh di tasnya. Itu dompetnya saya taruh di sebelah sini. Kenapa? Saking ingin jaga suaminya biar nggak kecopetan. Ini di dunia. Bapak, ibu sama-sama jaga anak. Jaga anak bagaimana? Takut anak kita celaka. Takut anak kita celaka. Anak kita main sama anak teman-temannya, dijagain, diliatin, dipesenin, hati-hati. Dijagain. Bahkan jangan sampai anak itu luka, main pisau luka tangannya, dijagain. Anak lagi main ada pisau, pisaunya dipindahin. Anak dimasukin sekolah, dijagain, sama diliatin. Jangan sampai anaknya dibully. Bahkan ada yang nyakitin temennya. Bahkan tidak sedikit seorang bapak maki-maki, marahin, bahkan mukul gurunya gara-gara gurunya marahin anaknya. Saking jaganya. Gak sedikit Pak, ada yang marah-marah sama gurunya. Padahal gurunya mendisiplinkan anaknya. Ada yang sampai mukul gurunya karena gurunya mungkin keras sama anaknya. Saking dia jaganya, dia jaga. Ngelihat ada api dipindahin, jangan sampai anaknya kena api. Ini dunia. Lantas untuk akhirat bagaimana? Apakah kita mau lihat di dunia kita peluk anak kita? Kita usap-usap anak kita, di akhirat anak kita dibakar di depan kita. Masuk neraka di depan kita. Kagak bisa nolong. Malah kadang-kadang bukan nolong, malah kita yang bapaknya, kita yang ibunya ketarik sama anak. Kenapa kamu bisa masuk neraka? Lam nakun minal musallin. Kenapa kamu bisa dalam neraka sakor? Kami belum pernah sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Bapak saya nggak pernah perhatikan sholat saya. Siapa bapaknya? Bapaknya udah di surga. Dipanggil lagi babanya, mana bapaknya? Kenapa kamu bisa masuk neraka? Karena ibunya nggak pernah perhatikan ibadah saya. Ibunya mana? Ibunya udah di surga. Dicari ibunya, bisa dibakar lagi sama anaknya bareng-bareng. Jadi ini kalau kita bicara gitu, kita elus-elus anak kita. Totonya di neraka dibakar anak kita, sedang dipukul pakai batu besar.
karena maksiat pada Allah, dibakar di atas bejana. Itu kalau kita nggak perhatikan. Kalau di neraka nggak kayak di dunia, Pak. Itu ayat ini, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di akhirat itu, di neraka itu ada malaikat. Malaikatnya giladun, bengis, syidadun, sadis. Kalau Allah perintahkan azab dengan amal dia, diperintahkan, dilaksanakan. Allah nggak pernah menzolimi kita, tapi ini kita disiksa karena amalan kita di dunia. Kata malaikat, diapakan? Disiksa, siksa. Malaikat nggak pernah maksiat sama Allah, kayak manusia. Ronda di depan jaga portal, dicari-cari sama yang mau lewat. Portal mana dikunci? Totonya yang jaga lagi ngopi. Mana ini? Lagi ngopi, maksiat enggak? Coba kalau malaikat kagak pindah, di situ aja, disuruh di situ, di situ. Kalau manusia kan enggak. Masuk polisi. Masuk penjara. Ya. Wah, habis tadi dipukulin sama polisi. Iya. Karena banyak dosanya, banyak salahnya. Iya. Tapi di dunia, polisi yang tadinya bengis, ada lembaran-lembaran merah, kagak jadi bengis. Di dunia itu sudah penjahat membunuh orang. Mungkin kalau di dunia bisa tempatnya lebih bagus, bisa tempat penjaranya kayak hotel, kita nggak tahu. Tapi kalau di akhirat enggak. Kalau dibilang zolim, disiksa di akhirat itu. Jadi layak sunallah. Kalau Allah perintahkan demikian, dilaksanakan. Lain nama di dunia. Perintah A bisa dijalankan Z. Itu dunia. Lain sama akhirat. Makanya kita kudu jaga. Kita sayang-sayang anak kita, kita sayang-sayang bini kita. Taunya di depan mata kita lagi dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang namanya takwa. Bagaimana biar bisa begitu? Itu batu kenapa setelah dia menangis ditolongin, didoakan, kenapa selanjutnya dia lebih menangis karena sudah diampuni dan dia dijadikan bukan golongan yang disiksa oleh Allah atau jadikan bahan bakar api neraka. Karena rasa nikmat syukur harus ditambahkan. Bapak-bapak udah sembahyang begini nih. Setiap hari ke masjid sholat. Setiap hari begini. Iya. Apakah sudah mengkoreksi sholat kita? Kita mah dengan enaknya, yang penting saya udah sholat. Apakah sudah masuk sholat kita dalam keadaan khusyuk? Apakah kita nilai sholat kita sudah bagus? Apakah kita sudah berasa sholat kita sudah sempurna? Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau nanya lagi, nggak mau ngelihat lagi ke sebelahnya. Bahkan bisa menyalahkan orang lain. Kita kalau sholat, bukan kita bermuhasabah. Kayaknya tuh orang itu lebih khusyuk. Terus kita nanya, bagaimana kalau kamu dapat khusyuk? Kan misalnya begitu. Kalau kita enggak, kita udah sholat, ngelihat orang lain. Tuh orang sholatnya salah tuh. Bukan malah sendirinya yang dibenerin, malah nyalain orang. Tuh kita. Imam Isam bin Yusuf dalam kitabnya, seorang abid, orang soleh. Orang soleh ini ada dua, Pak. Ada abid, ada ahli ibadah, ada satu lagi orang ahlul ilmu, alim. Abid, alim. Ya. Setiap dia mau ibadah, dia lihat orang lain. Mau ibadah, dia lihat orang lain. Kenapa? Saya kurang. Saya lihat dia lebih khusyuk. Ditanya, caranya dia bagaimana? Jalan lagi. Caranya dia gimana? Dia jalan lagi. Kalau kita enggak, yang ada kita ngelihat orang sholat, kita berasa kita lebih bagus. Padahal kita belum tentu bagus. Sekarang bapak-bapak yang saya tanya, sampai sekarang ada enggak yang mengoreksi sholat kita? Sholat diri kita masing-masing. Kira-kira sholat saya udah sempurna belum? Ada enggak yang mau meningkatkan nikmat sholatnya? Ada enggak yang mau meningkatkan cara sholatnya? Ada enggak yang mau meningkatkan tambah kekhusyuan dalam sholatnya? Suatu saat Imam Isam ibnu Yusuf ini datang di majelisnya orang baik, seorang imam soleh, al-alim, al-arif billah. Alim, orang yang alim, yang tahu dengan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Imam Hatim. Siapa namanya? Hatim. Yang dikenal sama kita namanya Hatim al-Asom. Hatim al-Asom. Apa artinya al-Asom?
Al-Asom, asom artinya budek. Ini Imam Hatim, kalau bahasa kita Kiai Hatim yang budek. Yang Hatim yang asom, yang budek. Ini orang baik yang mau relain dirinya hina untuk menjaga kemuliaan orang lain. Hatim Al-Asom ini orang alim, Pak. Ketika ada di pasar lagi jalan, siapa aja nanya tentang hukum sama Imam Hatim Al-Asom. Suatu saat di pasar dipanggil sama ibu-ibu. Yang manggil Syekh Hatim, Ustadz Kiai Hatim dipanggil. Pas dipanggil, ada apa Bu? Saya mau nanya. Mau nanya ini ibu-ibu. Lagi nanya, ibu-ibu kentut. Buang angin. Di depan Syekh Hatim. Udah gitu kentutnya ada suaranya. Kentutnya ada suara sambil ngomong kentut. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi ngomong kentut, orang dengar malu apa kagak? Malu, apalagi depan kiai lagi. Kentut depan kiai, mau nanya nggak jadi nanya gara-gara kan kentut. Ya, mukanya merah. Ini ibu mau nanya kentut. Syekh Hatim ngelihat perubahannya, kerebahan muka dan gerik-geriknya. Akhirnya dia korbankan dirinya. Yang tadinya dia dengar apa pertanyaannya. Akhirnya Syekh Hatim majuin telinganya. Apa Bu yang ditanya? Seakan-akan dia nggak dengar yang ditanyakan dan kentutnya nggak didengar. Ditanya lagi. Ini pertanyaannya begini Pak Kiai, Pak Ustadz. Kedua kali Syekh Hatim majuin telinganya. Apa Bu? Kurang keras, saya nggak dengar. Dari ibu-ibu dalam hatinya nih, wah ini Syekh budek nih, gitu. Wah aman saya, nggak kedengeran kentut saya, aman. Ya, akhirnya ketiga baru dia dengar. Padahal dari awal dia udah dengar, karena nolongin ibu ini biar nggak malu. Setelah dia nanya, Syekh Hatim pulang, ini ibu-ibu udah ditolongin biar nggak malu, malah nggak punya tahu diri. Dia teriak di pasar. Syekh Hatim Asom. Ternyata Syekh Hatim itu budek. Dan mulai dari situ sampai dia mati dipanggilnya Syekh Hatim yang budek. Luar biasa orang. Udah ditolongin malah begitu. Syekh Hatim ini ditanya sama orang namanya Isam bin Yusuf, bagaimana cara sholatmu? Kenapa kamu tanyakan? Saya mau tanyakan karena saya mau membenahi. Biar lebih baik dan lebih baik. Ketika kayak kembali kepada Allah, saya punya bekal yang baik. Karena sebaik-baik bekal bahagia dunia akhirat itu sholat. Rapikan, tingkatkan sholatmu, Allah akan merapikan hidupmu. Kalau umpama hidup kita begini-gini aja, mungkin sholat kita juga begitu-gitu aja. Nggak ada nilainya di hadapan Allah. Akhirnya Syekh Hatim bilang, kalau saya mau sholat, ketika datang waktu sholat, saya tobat zahir wal batin. Saya akan tobat zahir dan batin. Bagaimana tobat zahir wal batin? Ketika saya tobat, pertama astagfirullah saya tobat, kemudian saya ambil wudu. Wudunya zahir wal batin. Gimana? Wudunya biasa pakai air. Kemudian, dan di situ saya tobat. Bagaimana tobatnya? Ketika setiap tetesan air yang jatuh dari badan saya minta sama Allah biar netes juga dosa-dosa saya keluar dari badan saya. Nawaitul wudu. Kalau lagi wudu nih Pak. Kalau kita wudu, kita tobat. Ntar habis wudu bacaan doanya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kapan tobatnya? Itu wudu tobat. Jadi bukan asal Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jatuhnya air dari tangan saya, semoga dosa-dosa saya jatuh. Semuanya, mulut, hidung, muka, tangan. Tangan juga, membasuh tangan jangan semuanya aja. Dia air, balikin lagi ke bawah. Ketika kita balikin itu ada tetesan terakhir. Mulut baca doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, kasih catatan amal saya dengan tangan kanan saya. Kalau dikasih di tangan kanan saya berarti alamat saya selamat nih akhirat. Tapi kalau dikasih tangan kiri atau dari belakang, alamat apa? Alamat kita akan tidak selamat. Kayaknya sini. Tapi mulut bicara doa,
hati bilang. Hati bilang apa? Hati bilang, ya Allah, dengan tetesan terakhir biar dosa-dosa saya hilang. Yang kedua, buanglah sedunia. Kalau udah mau sholat, kalau udah mau deket sholat, pikiran dunia buang dulu, buangin. Ntar no tanah si anu gue lagi mau jualin. Tanah si itu saya lagi mau jualin nih. Lagi mau jadi calo rumah, calo mobil. Mau sembahyang masih mikirin mobil orang. Itu Allahu Akbar, ntar si anu dapat komisi berapa? Itu masuk itu. Ntar kenapa? Dunia kebawa dalam akhiratnya. Kalau mau sholat kata saya hati, buang dulu urusan dunia. Habis tobat buang urusan dunianya, dibuang. Habis buang urusan dunianya, jangan ada terdetik dalam hati orang nilai kita. Kata si Hatim. Habis itu apalagi? Kita diri di hadapan Allah. Nih, lagi diri. Jadi mana Ustaz? Lagi diri mau sholat. Ketika kita diri mau sholat, itu ada doa. Ya Allah, rahmati diri saya. Dirinya aja minta dirahmati nama Allah. Allahummarham wukufana baina yadaik. Ya Allah, rahmati diri saya. Ini kedua diri. Jadi jangan datang-datang Allahu Akbar. Diri dulu. Ya Allah, rahmati diri saya di hadapan kamu. Minta dirahmati. Mau di mana dapatnya? Mau bagaimana khusyuknya? Mau bagaimana ada nilainya? Wudunya. Ntar udah datang Allahu Akbar. Diri dulu. Rabbi a'udzubika min hamadati sayatin. Allahumma arhamku fana baina yadaik. Rapiin sholatnya. Nanti Allah akan jadikan sholat kita ini ada nilainya. Kemudian ketika kita mau takbir, kata Syekh Hatim, yang pertama saya bayangin ada Allah di hadapan saya. Ini yang masuk diajarin dalam kata iman. Apa iman? Yakin. Apa Islam? Islam itu syariat. Yang ketiga katanya Islam, ihsan. Apa ihsan? Kalau ibadah, bayangin Allah ada di depan kita, kita lihat Allah. Kalau kagak lihat Allah, bayangin kita lagi dilihatin sama Allah. Saya jadikan surga di sebelah kanan saya, neraka sebelah kiri saya. Saya bayangkan Israel ada di belakang saya. Luar biasa. Ketika saya mau takbir, saya bayangkan ini takbir terakhir, ntar sujud saya diambil sama Israel. Bagaimana? Itu akan membuat saya khusyuk. Ini Isam bin Nuh, Isam bin Yusuf langsung pulang nangis. Saya yang bertahun-tahun sholat, saya baru dapatkan ini dari Hatim bin Asam. Artinya apa? Harus kita penuhi sholat kita. Harus kita dandanin. Harus kita dandanin. Habis kita, anak kita liatin. Anfusakum wa ahlikum. Nah, baru ada yang namanya takwa. Takut sama Allah, diliatin sama Allah. Takut kapan? Lagi nikmat-nikmatnya, lagi banyak-banyak duitnya, lagi sehat-sehatnya, Allah ambil, luar biasa. Orang yang sakit pengen mati aja nggak mati-mati. Orang yang lagi sehat duitnya banyak bisa mati. Makanya kita ini harus ada takut. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya di kalimatnya, habis kalimat ada kalimat lain dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Siapa yang bertakwa, ya ja'allahu makhraja. Allah kasih apa? Kebaikan, solusi. Kalau punya masalah pasti ada jalannya. Itu namanya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa nggak pernah takut duitnya habis, nggak pernah. Kenapa? Karena Allah akan kasih rezeki wa yarzuqhu min haitsu la ya. Dia akan yakin pasti ada rezeki yang tidak pernah dia bayangkan. Saya mau sembahyang aja yang bagus. Saya mau berbuat baik aja yang bagus, saya takut sama Allah. Saya makan aja yang bagus, saya takut sama Allah. Orang yang takwa akan dapat rezeki yang nggak pernah terlintas. Tahu-taunya ada aja. Itu buat orang yang takwa dan takut, yang punya bekal pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini saja yang dapat saya sampaikan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, kata Pak Ustaz, kalau kita sholat kita harus wudu. Dan wudu aja kita udah lihat kita akan
menghadap Allah, kita harus sudah usul. Saya juga udah itu Pak, kita udah nyoba. Ketika kita akan duduk, kita udah berniat, ya Allah, semoga sholat saya nanti usul. Dan ketika kita sebelum takbir, saya juga sudah berdoa, ya Allah, semoga sholat saya akan usul gitu. Tetapi kan kadang-kadang pas kita udah berdoa, tiba-tiba pas kita itu timbul aja gitu Pak, proposal-proposal yang akan kita jalani. Itu gimana Pak? Kiat-kiat apa sih tekniknya? Gimana biar kita benar-benar khusyuk gitu Pak di dalam sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, kita diajarkan yang pertama, wudunya yang rapih. Wudunya yang rapih, pakaiannya yang rapih. Sebelum sholat, liatin pakaiannya bapak-bapak. Ingetin, ini pakaian udah berapa lama saya pakai. Ini celana udah berapa lama saya pakai. Yang luar berapa, yang dalam berapa. Kira-kira ada nggak najis nempel di badan kita? Ada nggak celana dalam kita ketetesan air kencing? Wudunya udah bagus Ustaz. Ada nggak pakaian kita ada kotornya? Kenapa? Karena semasa dia suci, semenjak dia baik, itu setan gak bakal dekat, takut. Makanya kita disuruh wudu terus diri. Itu yang pertama, kiat pertama. Kiat yang pertama itu, kalau orang tasawuf bersihin dulu. Kalau sudah suci, setan gak berani. Gak usah lagi kita baca yang namanya Robbi ini a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Atau bilang kul a'udzu birabbin nas, atau bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau orang tasawuf bilang enggak usah pakai gitu. Kenapa? Diledekin sama setan. Kenapa diledekin sama setan? Kata setan begini, ketika kita diri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata setan, lu belum gua apa-apain aja udah berlindung dari setan yang terkutuk. Kalau orang tasawuf bilang gitu. Ngapain belum digodain udah berlindung. Nah, tapi kalau orang fikih, orang syariat akan bilang, kamu tidak akan bisa khusyuk setelah suci. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Itu bilang Robbi a'udzubika, ya Allah, saya berlindung darimu min hamadati syayatin, bisikan setan. Wa a'udzubika Robbi ayahdurun, bisikan aja saya nggak mau, apalagi dia hadir. Itu kita mau, karena kita orang lemah, karena kita orang awam. Kalau yang tingkat wali, yang tasawuf mungkin nggak baca doa gitu. Kalau kita kan orang awam. Dan kita baca doa sama Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sering habis sholat baca doa, ya Allah tolong saya. Tolong saya. Tolong apa? Agar mudah bersyukur. Inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadah yang baik. Itu yang kedua. Doa, minta sama Allah. Kita nggak bisa khusus sendiri. Kadang-kadang cuman kita, kalau kalimat yang tadi, Allah Rabbi a'udzubika min hamadati, saya berlindung dari bisikan setan. Kadang-kadang manusia enggak, malah sholat pengen dibisikin setan. Sholat tinggalin dulu, apa di dunia ini kagak. Ya nyari duit, kemarin nyimpen duit 300.000 di mana? Saya pikir-pikir buat kondangan itu hari Minggu. Saya naruh di mana? Kata suaminya, sholat mah. Entar juga inget naruh di mana mah, gitu. Orang disuruh sholat buat ngapain? Nyari duit yang lupa. Itu kan namanya dibisikin setan. Itu kan urusan dunia, duit yang 300.000 kita lupa naruh. Sholat mah, sholat. Kalau enggak bapaknya nyari kunci mobil di mana? Sholat Pak, entar juga inget naruhnya di mana. Itu namanya minta bisikan dunia sama setan. Bukan minta jauhkan. Jadi yang pertama, sucikan. Yang kedua, minta doa sama Allah. Kita tolong, karena kita nggak bisa. Kita ini bisa melangkah ke masjid, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kira-kira. Itu harus suci, harus. Kadang-kadang baju bapak-bapak kalau pulang dari mana-mana digantung. Nggak tahu ternyata ada bangkainya cicak atau kotoran cicak di kantong baju. Makanya sebelum itu dibalik-balikin dulu, dikirap-kirapin. Kenapa? Biar sholatnya rapi. Bagaimana? Bayangin kita lagi makan enak, Pak. Makanan paling enak apa? Kita lagi makan enak nih. Buruan apa makan? Entar dulu, orang lagi nikmatin. Orang kalau di hadapan makanan enak nih Pak, temennya datang, buruan makan, kita mau pergi, entar dulu. Nikmatin dulu. Makan sayur pala kakap tuh. Kan enak tuh sayur pala kakap. Kan kagak bisa buru-buru tuh Pak.
diisepin pinggir-pinggirannya dikit-dikit, ya kan? Pelan-pelan. Makannya pelan-pelan. Ayo buruan, entar dulu lagi nikmatin pala kakap nih. Kan bukan kayak daging kita makan aja. Pelan-pelan. Ini lagi dinikmatin itu pala kakap. Sholat juga gitu dinikmatin. Kita hadapin dulu nih sesuatu yang nikmat dalam sholat, kita nikmatin pelan-pelan. Rukuknya pelan-pelan. Sujudnya nikmatin. Ya, kenapa? Agar selamat. Ini hadis terakhir saya bacain. Wa min khassi hadhihi shalah, khasaisis shalah. Rasul bersabda, dari kemuliaan salat, kekhususan salat, anna man hafadha ala salawatihi fid dunya muta'assiqan biha. Siapa orang yang menjaga salatnya, bukan cuma menjaga, muta'assiqan biha. Muta'assiqan biha itu orang yang selalu rindu. Muta'assiqan rindu, pengen nikmatin ini. Mungkin bapak-bapak yang dulu jatuh cinta nih, mungkin ibu-ibu yang dulu jatuh cinta seneng banget. Kan kalau ketemu tuh pengennya dinikmatin jalan bareng sama pasangannya di awal-awal. Nggak tahu kalau udah jadi pengantin lama, pengantin baru kan lain. Pengennya nikmat jalan. Sama pacarnya bener-bener pengennya nikmat. Itu yang pengennya nikmat. Sholat, Allah pengen nikmatin sholat. Siapa orang yang sholatnya nikmat, muta'assiqan biha, dia nikmatin dan dia rindukan. Sholat selalu dia rindukan. Dia nikmati gerakan per gerakan, kalimat per kalimat. Katanya sini, fa innahu la yazalul yusolli fi qabrihi mutana'iman bi sholati. Itu sampai dia mati, dia masih, kalau dia rindu di dalam hidupnya, dia mati, di kuburnya dia sholat. Di kuburnya dia menikmati sholatnya. Emang orang udah meninggal sholat di kubur? Iya, cuman gayanya kita nggak tahu bagaimana. Jadi orang yang mati sholatnya nikmat di dunia, entar kalau dia mati di kuburnya dia sholat. Wad dalil ala annal anbiya kulluhum yusalluna fi kuburihim. Para nabi di kuburnya semuanya pada sholat. Maruya Abu Ya'la al-Baihaqi fi juz'il hayatil anbiya an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-anbiya, para nabi ahyaun fi kuburihim yusallun. Para nabi di kuburannya hidup dan di dalam kuburnya mereka pada sholat. Karena dia menikmati di alam dunia. Ya, Ustaz bagaimana sholatnya? Ya sholatnya sholat, cuman caranya kita nggak pikirin. Ya ibu, nanti di kuburan, kita dikubur, sama-sama kita dikubur, semoga dapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di kubur itu bu, orang kalau kita tahu kan ditidurin, miring, muka kita ditempelin ke tanah. Itu ketika datang malaikat munkar wa nakir, waktu mau nanya, marrobuka, nggak langsung nanya, nggak. Enak kalau ditanya sambil tiduran, ya kan? Bapak-bapak punya anak, ditanya udah sholat belum? Anaknya sambil tiduran. Paling begitu doang jawabnya. Udah makan belum? Sambil tiduran jawabnya. Nanti itu bukan sambil tiduran, Bu. Yang pertama malaikat datang ajlasahu, didudukin dulu. Jadi orang yang mati itu yang di kuburan tidur, ajlasahu, didudukin dulu. Habis didudukin baru ditanya, marrobuka. Nggak tahu, dikemplang. Oma kiblatuka, nggak tahu, dikemplang. Ada yang bilang dikemplang itu bisa tembus 7 hasta. Bukan hancur lagi palanya, mendem 7 hasta. Luar biasa. Jadi nanti di kuburan orang yang sholatnya benar kayak nabi-nabi. Di dunia sholat dengan ta'assukan biha, dia rindu, dia nikmati per huruf, dia nikmati pergerakan. Ntar di alam akhirat, di alam barzah, di alam kubur, dia nikmatin sholatnya di dunia, dan di kuburnya dia akan sholat seperti para nabi. Ianya seperti itu. Ya, ini saja. Ada lagi yang mau nanya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau
imam ini sembahyangnya kadang-kadang bentok bacaan ini kadang-kadang masih ini problem apa? Ketika kita baru baca Al-Fatihah juga udah tetap terukur segala macam. Itulah yang perlu kita tanyakan, bagaimana ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, hati kita kadang-kadang dengan imam ini nggak berjalan. Itu aja Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana kalau kita lagi sholat ikut imam? Ikut imam enak. Ikut imam enak. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku aja terus sama imam. Kenapa? Ditanggung sama imam. Enak. Artinya jangan sampai itu imam kita tahu rukunya cepat. Kita ngabisin Alhamdulillahirabbil arrahman. Imam ruku sampai i'tidal, kita nggak dapat pahala jamaah. Jadi kalau imam ruku aja sama imam. Satu. Makanya pilih imamnya kudu bener. Pilih imamnya kudu bener. Pakaian imamnya kudu rapi. Ya. Lihat imam perokok apa kagak? Ya kan? Ya. Kalau dia perokok, pakai sarungnya 1 apa 2? Artinya di dalam sarung dia pakai celana lagi apa kagak? Harus itu. Ini imam kentutan apa kagak? Karena kita di itu ternyata imamnya ngerokokan. Udah ngerokok, sarungnya bolong, di dalamnya nggak pakai baju lagi, nggak pakai celana lagi. Ya kan? Ibu-ibu yang pakai sarung mesti pakai daleman. Kenapa? Takut kalau yang luar bolong, dalamnya bolong. Kalau gitu sama nggak dapat pahala kita. Ustadz, imam, iya suaranya bagus. Jangan bangga sama imam yang suaranya bagus. Ya, apalagi duduk di depan. Ada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada yang kepalanya gerak-gerak. Ada nggak? Kadang-kadang ada yang suka ini. Kan apa? Saking nahan suaranya biar nggak bergerak. Tapi ininya bergerak nih. Ini kalau bergerak batal salat. Apalagi 3 kali. Saking bacanya, hati-hati. Harus diem. Kenapa? Karena harus diem. Nggak boleh bergerak bacaannya. Ya, nggak apa-apa bacaannya nggak usah merdu, tapi sah sholatnya. Imam. Makanya harus jadi imam, harus hati-hati. Ngukur diri. Kalau saya belum bisa, jangan jadi imam. Kenapa? Itu hati-hati. Jangan sampai imamnya pelupa. Imamnya pelupa. Ustadz, kenapa? Saya emang udah agak tua nih Ustadz. Kenapa emangnya? Tadi saya ngimamin subuh. Kenapa Pak? Tapi semalam saya kumpul sama bini saya belum mandi. Bagaimana itu ya? Saya bilang apa enggak sama jamaah saya Pak Ustadz? Ya kan? Ya kalau Bapak bilangin jamaahnya, besok-besok Bapak dikemplangin sama jamaah. Ya kenapa? Ya, imam belum mandi junub. Lupa Pak Ustadz. Ya. Kalau begitu, kalau mau hati-hati begitu, berarti apa? Jagain bacaan kita sendiri. Ya kalau imam kelihatannya bacaannya kurang bagus, kita baca yang bagus. Kenapa? Biarin, nggak dapat pahala jamaah, biarin. Imam memang udah dia yang dipilih, udah lupaan, udah rokokannya nggak lihat lagi pak sarungnya. Rokokan nggak apa-apa. Imam perokok nggak apa-apa, kiai banyak yang ngerokok. Cuman liatin waktu mau jadi imam, liatin bajunya, liatin sarungnya. Kalau udah tahu begitu, lah ini lagi yang imam, lah dia lagi yang imam. Udah bacaan kita harus benar. Ketika dia batal, kita benar. Walaupun nggak dapat pahala jamaah. Kalau kita nggak baca benar ngikutin imam, ya kita nggak batal sholat kita. Kenapa? Karena imam ini nggak nanggung Fatihah kita. Imam yang bisa nanggung Fatihah kita yang saya bilang, ikut aja imam ruku. Itu imam yang Fatihahnya bagus dan pakaiannya bagus. Artinya bagus apa? Bersih dan nggak bolong. Gitu. Itu kalau mau jadi imam. Ustadz, kalau udah tanggung apa? Udah kepala ngikut, bacaannya begitu. Ya kan? Bacaannya nggak bagus, keluar dari imam. Kalau bahasa kitabnya, munfarid.
kita keluar dari imam, ya. Bagaimana? Saya niat keluar dari jamaah, tapi syaratnya ini imam keluar dari syariat, ya, keluar dari syariat, bacaannya nggak rapi, ya. Jadinya keluar kayak kita naik bis, kok imamnya ugal-ugalan ini supirnya, turun aja udah, ganti bis baru, ya, turun sendiri, nah, seperti itu, ya. Kalau udah kepalang naik Pak, kalau udah kepalang sama-sama nggak enak, udah sholat sendiri. Imam belum ruku, kita ruku aja udah. Imam belum i'tidal, kita bangun aja. Kayak gitu. Kenapa? Udah saya mau keluar dari imam, imamnya kayaknya nggak rapih nih. Boleh. Ya, namanya kita misah dari imam. Ya, ini ya, semoga semuanya ada manfaatnya. Ya. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung dari pertanyaan yang pertama. Sebelumnya kita juga sholat iya dulu, baik, mungkin itu sudah cukup untuk menanggalkan kita dan dulu sebelumnya. Bagi orang awam Ustaz, mungkin saya menyambung dari Ustaz yang guru, parameter apa untuk kita orang awam khusus itu seperti apa parameternya. Jadi karena keilmuan kita kan beragam, jadi kalau kita sama ratakan bahwa khusus yang seperti ini, mungkin kita nggak akan mengubah. Jadi parameter yang umum untuk para awam. Barometernya gimana? Barometernya ketika kita takbir Allah yang kita ingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lagi ngomong sama Allah, dialog. Kata Allah, hamadani abdi. Kalau kita nggak sampai itu, yang penting kita bayangin sama Allah. Sujud kita yang penting tumakninah. Pas sujud kita ingat Allah aja. Ya Allah, saya taruh kepala saya besarkan Engkau. Jadi ngeklik, kalau orang sekarang ngeklik, asal sesaat ingat Allah. Sesaat langsung taat sama Allah. Sesaat. Jadi nggak selama sujud nggak. Makanya sujud itu disunahkan bacanya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Karena paling dikit orang bisa ingat sama Allah, ngeklik sama Allah udah jadi 3. Ustadz, kalau saya lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Engkau yang tertinggi, kita tuh bayangin Allah, nggak pakai baca. Itu sudah tumakninah. Bangun juga nggak apa-apa. Itu sunnahnya 3 kali. Kenapa dibikin sunnah 3 kali? Karena paling dikit orang bisa ngeklik sama Allah, ingat sama Allah. Kata Rasul diajarin 3. Kalau 1 aja udah, silakan. Kita lihat orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kalau tarawih itu. Mungkin dia 1 aja udah tumakninah, kita husnuzon aja. Tapi kita aja yang 3 kali baca belum tumakninah, bagaimana yang sekali? Jadi seperti itu. Allahu Akbar, ngeklik sama Allah. Ngeklik sama Allah. Ustaz, apa bacaannya kita paham enggak? Bahkan orang sudah ingat sama Allah, bacaannya nggak bisa. Orang baru masuk Islam. Orang kalau baru mu'alaf, kan kadang-kadang husu-husu tuh mu'alaf. Saya ada binaan mu'alaf di yayasan saya. Kadang-kadang orang ikrar, syahadat, karena sampai KUA saya. Itu ngajarin orang sholat. Saya nggak bisa apa-apa, sholat aja udah. Ingat Maha Pencipta, Allah. Bayangin, kayak kita ini kecil, Allah besar. Jadi kalau mau masuk, saya bilang nih, dalam kita tuh ada Allahu Akbar, ini ada jam nih. Ngikut pertama sama imam. Imam baca mungkin dirinya 3 detik. Allahu Akbar. Dia lihatin sama Allah. Jadi dia lihatin nih. Ruku 3 detik. I'tidal 2 detik. Ini besok dia lakuin sendiri. Belum bisa apa-apa. Itu dapat pahala. Kadar dia. Kan orang-orang beda-beda. Kata dirinya, kadar dia bagaimana? Apalagi mu'alaf. Ilmunya belum ada, bagaimana mau paham Fatihah. Kadar dia. Asal ingat Allah aja. 5 detik dia ikutin imam. Dia ingetin Allah. Nggak bisa baca apa-apa. Emang mu'alaf, belum bisa apa-apa. Akhirnya diikutin imam. Udah 5 detik dia lihat Allah. Ingat Allah. Allahu Akbar. Jadi itu kadarnya dia kita sendiri yang tahu. Itu kadar. Ustadz, saya nggak baca apa-apa. Emang kadarnya nggak bisa baca apa-apa? Silakan. Yang penting ketika takbir, ketika ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Ya? Dah? Dah? Dah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Dah.
buat seperti yang dulu materi kita pada bagian ini. Terima kasih kepada guru kita pada bagian ini telah memberikan materinya untuk menyampaikan bekal terbaik jika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin acara kegiatan kerja subuh kita pada pagi ini kita selesaikan dulu dan insya Allah kita akan ketemu di minggu yang datang. Dan selanjutnya acara kita akan dipimpin doa untuk oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Ali Ibrahim, dan saya sebagai pengacara mohon akan minta maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata yang berkenan. Dari saya ini bila berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup dari guru kita. Beliau ke depan kami silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah sabil masani al-mu'azzama wa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irhamna ya Allah bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana sakiyya wa la mahruma. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bihaqqi suratil Fatihah. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik, berikan kami bekal yang baik, berikan kami anak-anak yang baik, berikan kami keluarga yang baik. Allahumma ya Allah, kami pendosa, mohon maafkan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah anak-anak kami ya Allah. Jangan kami kau siksa, jangan kami kau jadikan bahan bakar api neraka ya Allah. Jagalah kami ya Allah, berikan kami dapat dan kuat menjaga anak-anak kami di dunia, dan jadikanlah kami anugerah untuk kumpul dengan anak dan keluarga kami di alam akhirat di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah. Di waktu pagi yang baik ini tidak ada permintaan kami kecuali rahmatmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, ya Rahmatu ya Allah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Da'uhum bi subhanakallahumma tahiyyatuhum bi assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.